mulai pengendapan. Nah, di pengendapan ini kita hanya membandingkan QSP banding KSP. QSP ini yang kita cari, yang dicari. Sedangkan KSP data di soal. Iya, jadi ini yang kita bandingkan. Membandingkan itu kesimpulannya lihat di halaman 208. Sudah ada di situ. Halaman 208 ada di situ jika 1, 2, 3. Nah, kalau ini sudah dipahami, bagaimana membuktikan ke soal? Nah, perhatikan. Soalnya langsung aja, soal latihan tambahannya, latihan 512 nomor 1. Nah, ini latihan 512 nomor 1. Coba kita perhatikan di situ, diketahui. Supaya dapat kita nanti bandingkan QSP dan KSP-nya. Nah, diketahui di situ ada KSP dari Ca CO3 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 9. Dengan ini nanti yang kita bandingkan. Nah, kalau ada 2 campuran atau 2 larutan, perhatikan ini. 2 larutan nanti dicampur dan tentu menjadi larutannya makin besar volumenya. Di sini yang pertama, larutan pertama itu adalah pertama CaCl2. Terus larutan kedua Na2CO3. Terus digabung, dicampurkan. Nah, sekarang yang kita perlukan dari larutan pertama tentu berapa konsentrasi Ca2 positif dalam campuran. Nah, ini berapa konsentrasinya dalam campuran. Maka cara menentukannya kita ubah volumenya 0,2 kali 10 pangkat minus 3 itu 0,001, terus dibagi volume totalnya 0,2 tambah 0,3 berarti 0,5. Nah, maka dapatlah hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 4. Terus konsentrasi apalah yang kita perlukan, yaitu konsentrasi CO3 2 negatif dalam campuran. Nah, ini sama dengan, caranya juga sama, 0,3 kali 10 pangkat minus 3 dibagi volume campuran 0,5 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4. Jadi dengan demikian QSP-nya ini yang akan kita cari tadi. Perbandingan QSP sama dengan atau QSP dari CaCO3 itu adalah hasil perkalian kation, konsentrasi kation kali konsentrasi anion. Nah, berarti sama dengan cara mencari QSP, sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 kali 6 kali 10 pangkat minus 4, hasilnya sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 8. Kita bandingkan dengan KSP. Ini tadi QSP. KSP-nya sama dengan berapa dari KSP-nya anak-anak? 5 kali 10 pangkat minus 9. Mana lebih besar? Nah, QSP dengan KSP. Mana lebih besar?
lebih besar QSP. Karena lebih besar QSP berarti terjadi endapan. Sesuai dengan apa terjadi endapan ini? Tadi jika titik-titik sudah ada di catatanmu dan seterusnya. Dan ini juga menyatakan bahwa larutan itu sudah lewat jenuh. Oke. Dengan pengaruh ion senama. Ion sejenis terhadap kelarutan atau es. Anak-anak sekalian, yang sudah kita pelajari itu kelarutan dalam air. Nah, ini sekarang kelarutan dalam larutan yang lain, tetapi di dalam larutan itu ada ion senamanya atau ion sejenis. Nah, misalnya begini. Kalau garam AgCl dalam air, ini garam ini dalam air berarti pelarutnya H2O. Nah, itu. Tapi kalau garam AgCl dalam larutan garam NaCl, berarti di sini sudah ada ion yang sama, bahwa pada AgCl ada Ag positif tambah Cl negatif. Di dalam larutan yang kedua ini sudah ada Na positif dan Cl negatif. Nah, ini yang dinamakan senama. Iya. Nah, kalau kelarutan AgCl dalam air tidak ada ion senama di situ. Jadi bagaimana caranya? Di sini langsung dicari kelarutan AgCl sama dengan akar dari KSP-nya. Tapi di sini apakah langsung bisa kelarutan AgCl sama dengan S akar dari KSP? Nah, ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada ion senamanya. Kalau sudah demikian, maka kita praktekkan supaya lebih memahami bagaimana perbandingannya. Kita masuk ke dalam soal. Lihat latihan 5.13. Ya, lihat latihan 5.13 nomor 1. Di latihan 13 nomor 1 dikatakan di situ hitung kelarutan. Nah, kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui? Nah, pertama ada larutan Ki. Larutan Ki konsentrasinya 0,2 molar. Nah, kemudian apa yang diketahui? KSP dari PbI2 sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian ditanya kelarutannya. Nah, coba kita buat kelarutan pada air dan kelarutan pada Ki tadi. Kelarutan pada air supaya tahu membandingkannya. Kelarutan dari PbI2 dalam air, langsung kita gunakan rumus akar pangkat 3 dari 7 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 4. Nah, ini cari sendiri berapa hasilnya. Tapi untuk yang kedua ini harus kita uraikan. Yang mana kita uraikan?
Ki terionisasi menjadi K positif tambah I negatif. Kita lihat berapa perbedaannya ya. Coba sekalian cari tadi ini. Nah, maka kita cari tadi konsentrasinya ini 0,2, berarti ini juga 0,2, ini juga 0,2. Ingat tadi kalau kita uraikan PbI2 ini menjadi Pb2 positif tambah 2I negatif. Nah, ada yang sama, I negatif dengan I negatif yang di bawah. Kemudian di situ konsentrasi ion senamanya dari Ki 0,2 molar jauh lebih besar dari konsentrasi I negatif dari Pb2. Kenapa? Perhatikan bahwasanya terionisasi sebagian dengan terionisasi sempurna. Jadi karena jauh lebih kecil, maka dianggap di sini dalam soal ini yang kita pakai konsentrasi I negatif itu yang 0,2. Paham? Nah, dengan demikian kalau kita anggap jadinya konsentrasi I negatif ini 0,2, maka di sini telah kita letakkan 0,2 molar. Sementara S-nya ini belum tahu. Ini juga belum tahu S. Sehingga mencari S di sini sama dengan S sama dengan KSP dibagi 0,2 pangkat 2. Lihat koefisiennya. KSP-nya tadi berapa KSP-nya? Maka KSP-nya tadi adalah 7 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, hasilnya sama dengan 1, sekian kali 10 pangkat minus 7. Kalau kau perhatikan di sini berapa hasilnya? Nah, tentu di sini nanti hasilnya akan menjadi kali 10 pangkat minus 3. Nah, mana lebih besar kelarutan PbI2 dalam air dibanding kelarutan PbI2 dalam larutan yang ada ion sejenisnya? Maka jawabannya lebih besar kelarutan PbI2 dalam H2O lebih besar daripada kelarutan PbI2 di Ki. Nah, kalau seperti ini apa hasil yang akan kita dapatkan? Semakin kecil kelarutannya, maka semakin sukar larut. Itu. Semakin kecil kelarutannya, semakin sukar larut garamnya. Dari data yang menunjukkan bahwa di air tadi 10 pangkat minus 3, di sana 10 pangkat minus 7, berarti lebih kecil, semakin sukar larut. Nah, dengan demikian maka perhatikan, bagaimana kalau semakin besar konsentrasi ion senamanya? Lihat yang di bawah ini pembaginya. Semakin besar konsentrasi ion senamanya, berarti menunjukkan semakin kecillah kelarutan. Karena berbanding terbalik dengan itu. Makin besar konsentrasi ion senama, makin kecil kelarutan. Makin kecil konsentrasi ion senama, makin besar kelarutan. Nah, itu maka di soal kita latihan 5.12 ya. Ya, coba diperhatikan di soal kita. Oh, di soal yang Bapak kasih 9 nomor itu, maka ada di soal nomor 6 dan nomor 7 kalau tidak salah. Itu banyak yang salah anak-anak kami sekalian. Oke, sampai di situ. Mudah-mudahan video ini berguna untuk anak-anak kami. Nah, ini mudah-mudahan video yang baik anak-anakku.
Nah inilah yang aturan kita pelajari di kelas